Mereka datang dengan status pemain naturalisasi, dipanggil untuk jadi pembeda, dan diharapkan jadi mesin gol timnas Indonesia. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah performa mereka di BRI Super League benar-benar sepadan dengan ekspektasi? Musim ini, sorotan tajam tertuju pada para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ada yang langsung gacor, jadi tulang punggung klubnya. Tapi ada juga yang masih bikin publik bertanya-tanya. Musim ini, sorotan tajam tertuju pada para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ada yang langsung gacor, jadi tulang punggung klubnya. Tapi ada juga yang masih bikin publik bertanya-tanya. Rafael Struijk, nama besar, potensi besar, namun golnya masih dinanti. Apakah ini hanya soal waktu? Atau justru alarm bagi timnas Indonesia? Di video kali ini, kita akan mengulas rapor lengkap pemain naturalisasi timnas Indonesia di BRI Super League musim ini, siapa yang paling bersinar, siapa yang masih berjuang, dan kenapa Rafael Struijk belum juga benar-benar gacor. Pastikan kamu tonton sampai akhir, karena datanya bisa bikin kamu kaget. Rapor pemain naturalisasi timnas Indonesia di BRI Super League musim ini, Rafael Struijk masih ditunggu gacornya. Semakin bertambah banyak pemain naturalisasi di timnas Indonesia yang merumput di BRI Super League musim 2025-2026. Pada awal musim, Dewa United menggaet Rafael Struijk, Persija Jakarta merekrut Jordi Amat. Gebrakan disusul Bali United dengan mengamankan tanda tangan striker diaspora muda Jens Raven. Juara bertahan Persib Bandung tidak mau kalah, Eliano Rejders dan Tom Haye. Terbaru, Persija mendatangkan Shane Patinama dari Buriram. Sementara rumor menguat soal kedatangan Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, hingga Mauro Zijelstra yang akan menyusul ke BRI Super League. Mereka yang digaet adalah nama-nama yang telah menghiasi skuad timnas Indonesia. Keberadaan pemain-pemain naturalisasi masih dibutuhkan klubnya masing-masing. Simak seperti apa kiprah pemain naturalisasi yang sudah lebih dulu merasakan persaingan BRI Super League musim ini. Bikin warna baru di Liga Domestik. Mengacu skuad yang ada di timnas Indonesia saat ini, setidaknya terdapat 6 pemain berstatus naturalisasi. Mereka antara lain Jordi Amat, Persija, Shane Patinama, Persija. Lalu ada trio Persib Bandung yakni Tom Haye, Mark Locke, dan Eliano Rejders. Serta Stefano Lillipali dari Dewa United. Nama-nama itu menghiasi skuad timnas Indonesia senior, atau saat terakhir kali dipimpin Patrick Kluivert. Sementara pemain lainnya yakni Jens Raven, Bali United, merupakan anggota timnas Indonesia U23. Kemudian Rafael Struijk malah sudah kehilangan tempat di skuad Garuda saat babak keempat kualifikasi Piala Dunia tahun lalu. Raven dan Struijk diandalkan timnas Indonesia U22 pada ajang SEA Games 2025 bulan Desember kemarin. Keberadaan pemain-pemain naturalisasi berlabel timnas Indonesia ini menambah warna tersendiri dalam persaingan kompetisi domestik Indonesia. Mulai tebar pesona. Dari nama-nama tersebut, beberapa di antaranya mencuri perhatian dengan penampilan mengesankan bersama klubnya. Dimulai dari duo Persija, Jordi Amat dan Shane Patinama. Jordi Amat langsung menjadi andalan pelatih Mauricio Souza di sektor pertahanan tim Macan Kemayoran, berduet dengan Rizky Ridho. Ia bermain 17 laga bersama Macan Kemayoran dan sudah mencetak 2 gol, hingga membuat timnya bersaing di jalur juara. Trio naturalisasi timnas Indonesia di Persib punya pengaruh besar. Tom Haye makin susah tergantikan dengan 16 penampilan. Disusul Eliano Rejders, 14 penampilan, dan Mark Locke, 14 pertandingan. Ketiganya membawa Persib kukuh di puncak klasemen BRI Super League dan memimpin jalur juara. Stefano Lillipali di lini tengah Dewa United juga tak kalah besar kontribusinya. Ia tak pernah tergantikan di 19 laga beruntun Dewa United musim ini, mencetak 2 gol plus 3 assist.
menantikan kebangkitan El Clemer. Jens Raven mulai mencuri perhatian bersama Bali United sejak bergabung pada awal musim. Di BRI Super League musim ini, striker jangkung berusia 20 tahun itu sudah memainkan 14 laga dengan torehan 1 gol plus 1 assist bersama Bali United musim ini. Perhatian ditujukan kepada Rafael Struijk, penyerang berusia 22 tahun milik Dewa United yang belum memenuhi ekspektasi. Ia masih 0 gol maupun assist dalam 10 penampilan di BRI Super League sejauh ini. Struijk mendapat kartu merah langsung saat melawan Bayangkara di pekan ke-16 karena insiden dengan Ilija Spasojevic. Membuatnya kena skorsing 2 pertandingan beruntun melawan Persijap dan Arema. Kemudian tak masuk skuad saat Dewa United menahan imbang Persebaya akhir pekan kemarin. Nama terakhir ada Shain Patinama. Ia baru saja menjalani debutnya di BRI Super League setelah digait Persija dari Buriram. Shain bermain 6 menit dalam kemenangan di markas Persita Tangerang pekan kemarin. Layak ditunggu kiprah Shain Patinama bersama Persija di sisa musim ini. Jadi inilah rapor sementara para pemain naturalisasi Timnas Indonesia di BRI Super League musim ini. Ada yang sudah membuktikan kualitasnya di lapangan. Ada yang mulai konsisten. Dan ada juga yang masih terus dinanti ledakannya. Rafael Struijk, talenta besar dengan ekspektasi besar, sampai sekarang masih mencari momen terbaiknya. Bukan karena tak punya kualitas, tapi karena tekanan, adaptasi, dan waktu yang belum sepenuhnya berpihak. Pertanyaannya sekarang, apakah gol dan performasi gacor itu tinggal menunggu waktu? Atau justru Timnas Indonesia harus mulai menyiapkan opsi lain? Satu hal yang pasti, BRI Super League musim ini bukan sekadar ajang kompetisi klub, tapi juga panggung ujian mental dan kualitas bagi para pemain naturalisasi sebelum Garuda kembali terbang di level internasional. Kita tunggu jawabannya, dari lapangan, dari statistik, dan dari momen krusial yang bisa mengubah segalanya. Kalau menurut kamu, Rafael Struijk bakal segera gacor atau justru terus jadi tanda tanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng, karena perjalanan Timnas Indonesia masih panjang, dan ceritanya baru saja dimulai.